4, 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Dr. Insinyur Abdullah Marjani ST MT. Dan kami dari kelompok 5 ini akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Hilma Zulfiamanda dari semester 5B. NPM saya 2210-150. Selanjutnya, Baiklah, perkenalkan nama saya Arif Hidayat dari semester 7, nomor induk mahasiswa 2121010026. Perkenalkan, saya Dwi Gita Primaisela Friza, NPM 2110162 dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Andri Sihombing, NPM 2210100006 dari semester 5, kelas 5B. Perkenalkan, nama saya Afriza Khairunza dari kelas 7B IPM 2110138. baik, sekian itu saja dari perkenalan kami. Kami akan lanjut ke materinya. Oke, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari tugas 6 DOE kami. Baik, ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Oke, saya akan memulainya ke selanjutnya. Ini adalah soal tugas kami, yaitu kami dapat 5.20, terus 5.21, dan 5.22. Berikut adalah jawabannya. Baik, jawaban 5.20. Jawaban ini adalah hasil dari Minitab, dan yang didapat dari itu adalah analisis occurrence-nya, model summary, koefisiennya, dan dari tabelnya normal probability plot, dan versus fit-nya. Baik, selanjutnya adalah tabel histogramnya dan versus ordernya. Oke, data tersebut merupakan hasil variance ANOVA two ways yang menganalisis pengaruh dua faktor terhadap variabel respon. Berikut adalah penjelasan hasilnya. Yang pertama, ANOVA summary. Row vector. Pertama, derajat bebas atau DF adalah 2, sum of squares ajus SS-nya 580,50. Mean squares-nya atau ajus MS 290,25, F value-nya 60,40, P value-nya 0,000, ya sangat signifikan banget. Terus interpretasinya, faktor baris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon karena P value-nya lebih kecil dari 0,05. Kolom vektor DF-nya adalah 3, ajus SS-nya ada 28,92, ajus MS-nya 9,63,
9, F value-nya 2,01, P value-nya 0,215, dan interpretasinya faktor kolom tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon karena P value-nya lebih besar dari 0,05. Dan errornya DF-nya 6, AJUS SS-nya 28,83, AJUS MS-nya 4,806, dan totalnya DF itu ada 11, AJUS SS-nya 638,25. Baik, selanjutnya nomor 2, model summary. Pertama, standar deviasi residual atau S, yaitu 2,19216. Kedua, koefisien determinasi RSQ 95,48%. Model mampu menjelaskan 95,48% variabilitas data. Yang ketiga, adjusted RSQ dapat 91,72% menyesuaikan jumlah variabel dalam model. Yang keempat, predicted RSQ dapat 81,93% menunjukkan keakuratan prediksi model. Yang ketiga, koefisien dan uji T. Yang pertama, raw faktornya. Level pertama, koefisien 6,000, P value-nya sama dengan 0,001, signifikan. Yang level 2, koefisien minus 9,750, P value-nya 0, sangat signifikan. Kolom vektor, tidak ada level yang signifikan. Semua P value lebih besar dari 0,05. Baik, yang terakhir dari saya, ini adalah hasil dari Turkey Pyrus Comparison Raw Vector Grouping Information using the Turkey Method and 95% confidence. Ya, ini ada tabelnya. Turkey simultaneousnya, dan sebelahnya adalah di kiri itu dari raw factor dan yang kanan itu dari kolom vektornya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Arif. Silakan. Oke, kita lanjut di jawaban 5.20, yaitu 4, Turkey Pyrus Comparison. Di situ ada beberapa. Yang pertama itu ada raw factor, yaitu grup rata-rata menunjukkan level 1 dan 3, min sama dengan 35,75 dan 33,50. Berada di kelompok yang sama, yaitu A. Sedangkan level 2, min sama dengan 20,00, berbeda signifikan, yaitu B. Kemudian kita masuk ke kolom faktor, yaitu semua rata-rata 32,00, 30,33, 28,67, dan 28,0. Berada di grup yang sama, yaitu A, menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antar kolom. Next. Kesimpulannya ialah faktor baris memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel respon, sedangkan faktor kolom tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian yaitu rata-rata respon berbeda signifikan pada level tertentu dari faktor baris. Level 2 berbeda dari level 1 dan 3. Akan tetapi tidak pada faktor kolom. Next. Kemudian kita masuk ke jawaban 5.21, yaitu analysis of variance.
Analysis of variance, ada beberapa yang perlu kita sesuaikan, yaitu source, DF, AJETS, SS, AJETS, MS, F value, dan P value. Kemudian di situ di analysis of variance terdapat beberapa jumlah beberapa hasil bisa kita lihat. Kemudian kita masuk lagi ke model summary. Yang pertama itu S. S-nya itu yaitu 13246,5. Kemudian RSQ-nya yaitu 33,13%. Kemudian RSQ AJETS yaitu 0,00%. Dan yang terakhir itu ada RSQ yaitu PRED 0,00%. Kemudian kita masuk sorry. Yaitu ada TER. TER itu ya konstan, pressure, dan temperatur. Kemudian ada COV, SI COV, E value, dan P value. Kemudian yang terakhir itu ada PIF. Di situ bisa kita lihat hasil dari masing-masing data tersebut. Di sini kita masuk ke versus speed. Versus speed berikut adalah tabelnya, yaitu residual. Itu menunjukkan garis vertikal, sedangkan yang horizontal yaitu fitted value. Bisa kita lihat. Oke, next. Dan ini kita masuk ke versus order. Versus order sama seperti tabel sebelumnya. Yang menunjukkan vertikal yaitu residual, dan yang horizontal mencari observation order. Kemudian yang terakhir itu adalah histogram. Histogram frekuensi itu menunjukkan vertikal, sedangkan residualnya yaitu menunjukkan horizontal. Oke, kemudian akan dilanjut ke rekan kita yaitu kayak di GitHub. Baik, selanjutnya jawaban dari 5.21. Hasil dari data-data sebelumnya menyajikan analisis variance ANOVA two ways untuk mengevaluasi pengaruh tekanan pressure LB per in kuadrat dan suhu temperatur terhadap variabel respons. Berikut adalah penjelasan data. Yang pertama, analisis variance atau ANOVA. Tekanan pressure p-value-nya sama dengan 0,845, menunjukkan bahwa pengaruh tekanan terhadap respon tidak signifikan secara statistik. Suhu atau temperatur, p-value-nya sama dengan 0,397, menunjukkan bahwa pengaruh suhu terhadap respons juga tidak signifikan secara statistik. 2. Model summary. Standar deviasinya adalah 13.246,5. R square-nya 33,13%, menunjukkan bahwa model hanya menjelaskan sekitar 33% variasi dalam data. Selanjutnya, R kuadrat dan R kuadrat adjust and R kuadrat red sama dengan 0%, menandakan bahwa model kurang mampu memprediksi hasil yang baru. Yang ketiga, koefisien. Semua variabel tekanan dan suhu memiliki p-value besar dari 0,05, yang berarti kontribusi masing-masing variabel terhadap model tidak signifikan secara statistik. Contohnya untuk tekanan 120 lb per in kuadrat, koefisiennya adalah 3121, tetapi p-value sama dengan 0,654, menunjukkan tidak signifikan. Selanjutnya ini ada Turki Pairwest
compression, pressure, dropping information using the Turkey method, and 95% confidence. Terlampir ada grafiknya dari Turkey simulation 95%. Selanjutnya ada Turkey Pairwise compression temperature, grouping information using the 2K method, and 95% confidence-nya. Di sini ada Turkey simulation-nya dari grafiknya. Next. Turkey Pairwise compression-nya baik untuk tekanan maupun suhu, semua level berada dalam grup yang sama, yang menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara level-level yang dibandingkan. Next. Kesimpulan, dari hasil analisis, tekanan dan suhu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap respons. Selain itu, model tidak memberikan hasil prediksi yang kuat atau berarti. Seperti terlihat dari nilai R kuadrat adjust dan R kuadrat rate yang sangat rendah. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa variabel lain di luar tekanan dan suhu perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan variasi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andri Sihombing. Oke, terima kasih Saudari Dugita. Di sini akan saya lanjutkan dari jawaban 5.22. Di sini untuk jawabannya dibahas dalam 4 bentuk. Yang pertama dalam faktor information. Di sini ada faktor A sampai C, di mana hasil level value-nya itu 21 berbanding 2. Baru yang kedua tentang analysis of variance. Di sini ada totalnya dengan DF-nya 7, maka hasil keseluruhan dari ADJSS itu 283,500. Baru untuk model summary-nya dengan S 0,707107, maka RSQ atau PRED itu 88,71%. Dan untuk confidence, di sini kita harus melihat beberapa faktor. Ada dari faktor A sampai faktor B terkait untuk faktor C. Oke, next. Di sini untuk analysis of variance dan koefisien, dan juga dijelaskan dengan 2 diagram. Yang pertama akan kita kaji tentang analysis of variance dengan faktor A dimulai dengan angka 1 dengan total 7, itu dengan total keseluruhan dari EDJSS-nya itu 283,500. Sementara untuk F-value sama P-value-nya itu 0. Baru untuk koefisien, untuk konstannya 53,25, dan terakhir itu di faktor A dihubungkan dengan faktor B dan dihubungkan dengan faktor C. Dengan angkanya 111, itu akan mendapatkan koefisien minus 0,2500, dan untuk SE koefisien itu 0, T-value 0, P-value 0, dan untuk FIF itu hasil akhirnya 1,00. Itu dapat dijelaskan dengan normal probability plot yang terkaji dalam diagram berikut, di mana dimulai dengan minus 0,25 dan berakhir di 0,25. Dan kita di sini akan melihat tentang versus phase, diagramnya seperti berikut. Startnya itu dimulai 45,0 dan diakhiri dengan mendekati di 62,5. Next. Untuk pembahasan histogram dan versus order. Di sini untuk histogramnya itu ada 2. Untuk diawali dengan frekuensi 4, dan awalnya itu berangkat dari minus 0,2. Yang selanjutnya tentang versus order, itu startnya dimulai dari 1 dan berakhir di angka 8. Dengan residual itu minus 0,3 sampai 0,3.
Next. Untuk jawaban dari 5.22, hasil analisis variance ANOVA two ways yang melibatkan 3 faktor, yaitu faktor A, faktor B, dan faktor C, dengan masing-masing memiliki 2 level. Berikut adalah penjelasan dari hasil analisis tersebut. Yang pertama itu faktor dan level. Terdapat 3 faktor yang dianalisis, yaitu faktor A, faktor B, dan faktor C, masing-masing dengan 2 level, yaitu 1 dan 2. Next. Yang kedua tentang analisis varian ANOVA two ways. Di sini hasil ANOVA menunjukkan nilai F dan P untuk masing-masing faktor dan interaksi antara faktor-faktor tersebut. Baru untuk analisis yang terakhir tentang interaksi antara faktor-faktor atau faktor A, faktor B, faktor A dengan faktor C, dan faktor B dihubungkan dengan faktor C, menunjukkan P mean value yang lebih besar dari 0,05 yang berarti interaksi tersebut tidak signifikan. Oke, selanjutnya akan dikaji oleh saudari saya, Afriza. Baik, terima kasih Bang Andri. Selanjutnya itu model summary. R square sebesar 99,82% menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam menjelaskan variabilitas data. R square yang tinggi menunjukkan bahwa hampir semua variasi dalam data dapat dijelaskan oleh model yang digunakan. 4. Koefisien. Koefisien untuk setiap faktor menunjukkan pengaruh masing-masing faktor terhadap variabel dependen. Misalnya, koefisien untuk faktor A adalah min 5,500 yang menunjukkan bahwa peningkatan level faktor A berhubungan dengan penurunan nilai variabel dependen. Interaksi antara faktor-faktor juga memiliki koefisien yang menunjukkan pengaruh kombinasi faktor terhadap variabel dependen. Next. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor A memiliki pengaruh signifikan, sementara faktor B tidak signifikan, dan faktor C mendekati signifikan. Interaksi antara faktor-faktor tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Model yang digunakan sangat baik dalam menjelaskan data yang dianalisis. Baik, saya kembalikan kepada moderator, Bang Yilmaz. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.